Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatipika Yaningsi, NRP 2441008, Prodi S1 Transportasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan PT Jaya Armada Tbk atau IPCM. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan tersebut dan risiko eksternal dan internal, dan apa saja sih risiko yang mengintai perusahaan tersebut. Ayo kita simak video selanjutnya. Profil singkat perusahaan PT Jaya Armada. PT Jaya Armada Tbk atau IPCM atau IPC Marine bergerak di industri infrastruktur, transportasi, dan layanan maritim pelabuhan. Sejarah singkat perusahaan tersebut berawal dari unit usaha Perum Pelabuhan tahun 1960, melakukan spin-off menjadi PT Mandiri pada tahun 2013, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau IPO pada Desember 2017. Visi dan misi perusahaan tersebut menjadi penyediaan layanan pemanduan dan penundaan kapal termukan bersandar internasional, menjadi keselamatan serta melancar transportasi laut. Produk dan layanan utama: jasa penundaan menggunakan kapal tunda atau tugboat, jasa pemanduan di luar pelayanan, layanan spin transfer atau STS, dan pengelolaan kapal laut. Target pasar dan posisi kompetitor. Target utama adalah kapal kargo nasional atau internasional, terminal khusus migas atau pelabuhan umum. Menjadi penguasa pasar utama domestik di wilayah kerja Pelindo dengan keunggulan armada modern berbasis teknologi. Risiko eksternal perusahaan ini 3 masalah operasional, yaitu yang pertama, kecelakaan di laut, risiko tabrak kapal tunda dengan kapal besar saat bersandar akibat cuaca buruk atau komunikasi. Terus yang kedua, kegagalan sistem dan mesin rusak, kerusakan mendadak pada mesin tugboat yang menanggungjawabkan kapal sandar. Terus yang ketiga, menghambat rantai pasok, terlambatan pasokan bahan bakar minyak atau BBM untuk operasional armada kapal. Adapun 2 faktor SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, tingkat turnover, risiko kehilangan kru kapal berpengalaman ke perusahaan asing. Terus yang kedua, kelalaian manusia, kelelahan kru kapal yang dapat memicu kesalahan navigasi fatal saat memandu kapal besar. Adapun risiko internal perusahaan itu dibagi ada 3. Yang pertama, kondisi ekonomi, yang kedua, regulasi pemerintah, yang ketiga itu persaingan dan tren. Kondisi ekonomi atau makro itu dibagi 2, yaitu yang pertama, resesi global dan inflasi, penurunan volume perdagangan dunia akibat resesi dan langsung mengurangi jumlah kunjungan kapal kargo asing ke pelabuhan Indonesia, sehingga menurunkan pendapatan jasa pandu dan tunda IPCM. Yang kedua, fakultasi harga nilai tukar, risiko kurangi kurs mata uang asing, mengingat sebagai pedagang suku cadang kapal tunda bersertifikat tinggi masih menggunakan mata uang dolar AS atau USD. Regulasi pemerintahan ada 2. Yang pertama, perusahaan aturan tarif, risiko jika pemerintah atau otoritas pelabuhan menepati penyesuaian tarif jasa ke pelabuhan yang tidak sebanding dengan penaikan biaya operasional perusahaan. Terus yang kedua, kebijakan zonasi pelabuhan, perusahaan status hukum atau pemindahan jalur pelayanan utama yang dapat mengurangi area kerja operasional IPCM. Persaingan dan tren itu dibagi 2, yaitu yang pertama, kompetitor swasta di terminal khusus atau tersus,
memunculnya perusahaan pemanduan swasta lokal yang merebut pasang pasar IPCM di wilayah terminal khusus migas atau pertambangan. Terus yang kedua, tren konsolidasi pelayanan, penggabungan perusahaan pelayanan besar dunia yang membuat posisi tawar atau bargaining power klien menguat untuk menuntut diskon tarif jasa tunda. Risiko spesifik yang mengintai IPCM itu ada 3. Yang pertama, risiko cuaca ekstrem dan alam. Terus yang kedua, risiko regulasi lingkungan laut. Yang ketiga, risiko fakultasi ekonomi dan volume perdagangan. Yang pertama, risiko cuaca ekstrim dan alam. Tinggi gelombang angin kencang dan kabut tebal dapat menghentikan aktivitas pemanduan kapal. Penundaan operasional akibat cuaca buruk berpotensi menyebabkan ekstrem kapal dan kerugian finansial. Yang kedua, risiko regulasi lingkungan laut. Ancaman denda besar atau pencabutan izin jika terjadi kebocoran bahan bakar kapal atau oil spill yang mencemari wilayah perairan pelabuhan. Kewajiban mematuhi standar dekarbonisasi internasional yang ketat atau seperti aturan emisi dari IMO atau International Maritime Organization. Yang ketiga, risiko fluktuasi ekonomi dan volume perdagangan. Pendapatan IPCM sangat bergantung pada jumlah kapal yang keluar masuk. Jika terjadi penurunan volume ekspor-impor global atau krisis ekonomi, jumlah kapal berkurang dan langsung memotong pendapatan jasa tunda atau pandu. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Rangkuman strategi mitigasi risiko IPCM. Digitasi manajemen risiko. IPCM memitigasi risiko operasional dengan sistem monitoring kapal berbasis IT atau fase tracking system untuk memantau pergerakan armada secara real time. Penawaran terjadi menghindari kerusakan mesin mendadak melalui program docking dengan memelihara rutin yang ketat. Sertifikat kru, menekan human error dengan pelatihan keselamatan kerja berkala bagi seluruh kapten dan kru kapal. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perusahaan PT Jaya Armada Tbk atau IPCM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.